Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Pasti belakangan ini Anda sering banget dengar atau baca berita soal rupiah, kan? Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas, ada apa sih sebenarnya dengan mata uang kita? Kita langsung aja ya ke angka yang jadi pusat perhatian ini. Rp16.955. Ya, segitu nilai tukar $1 Amerika Serikat per tanggal 19 Januari lalu. Dan ini bukan cuma angka biasa loh, ini adalah level yang jujur aja bikin banyak orang cukup was-was. Tentu, ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Kok bisa sih rupiah melemah sampai segininya? Dan yang lebih penting, habis ini gimana? Nah, untuk menjawabnya, kita bakal lihat dua sisi cerita yang bisa dibilang cukup berseberangan. Oke, kita mulai dulu dari perspektif pemerintah. Mereka melihatnya dari sisi kekuatan internal kita atau kekuatan domestik. Walaupun angkanya kelihatan agak mengkhawatirkan, pemerintah justru kedengarannya santai banget. Mereka yakin kalau pelemahan ini cuma sementara kok. Kuncinya apa? Yaitu tadi, apa yang mereka sebut sebagai fundamental ekonomi yang kuat. Fundamental ekonomi itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini kayak rapor kesehatan ekonomi negara kita. Dan yang menarik, pemerintah nunjuk satu bukti spesifik yang menurut mereka jadi bukti kalau rapor kita ini nilainya bagus banget. Nah, ini dia intinya. Optimisme pemerintah itu bersandar pada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan kita atau IHSG. Buat mereka, IHSG yang lagi bagus-bagusnya ini adalah bukti nyata kalau ekonomi Indonesia itu sehat dan kuat. Coba lihat angka ini, 9.133,87. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa alias all-time high buat IHSG kita. Dan yang bikin makin menarik, rekor ini dicapai pas di hari yang sama saat rupiah justru lagi anjlok. Agak aneh ya, sebuah paradoks yang menarik banget. Jadi, gimana alur berpikirnya pemerintah? Logikanya kira-kira begini. Pertama, pasar saham yang pecah rekor ini bakal menarik banyak investor asing. Kedua, investor asing ini kan masuk bawa dolar AS. Ketiga, pasokan dolar di dalam negeri jadi melimpah. Nah, ujung-ujungnya, kalau suplai dolar banyak, nilai rupiah otomatis bakal balik menguat lagi. Kedengarannya sih sederhana dan optimis ya. Oh ya, satu hal lagi yang penting. Pemerintah juga dengan tegas bilang kalau pelemahan rupiah ini sama sekali nggak ada hubungannya sama isu-isu domestik lain. Misalnya kayak gosip soal penunjukan pejabat baru di Bank Indonesia. Jadi, murni bukan karena itu, kata mereka. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita coba lihat penjelasan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari faktor-faktor global. Apa sih yang terjadi di luar sana yang mungkin ngaruh ke kita? Nah, kalau kata para analis pasar, ceritanya beda lagi. Mereka, seperti misalnya Ibrahim Aswaibi, justru melihat ke luar negeri. Menurut mereka, akar masalahnya itu bukan di dalam negeri, tapi ya di panggung dunia. Ada dua hal utama nih yang disorot. Pertama, ancaman tarif dari Amerika Serikat ke Eropa. Kedua, ketidakpastian soal kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed. Intinya, kalau investor global lagi cemas, mereka cenderung pulang kampung, narik uang mereka dari negara-negara berkembang dan mindahin ke aset yang lebih aman kayak dolar AS. Nah, inilah yang bikin mata uang kayak rupiah jadi tertekan. Jadi, di sini kita punya dua narasi yang saling bersaing nih. Satu dari dalam, satu dari luar. Coba deh kita sandingkan biar lebih jelas perbedaannya. Oke, kita lihat ya. Di satu sisi, ada pemerintah yang fokus ke fundamental kita yang katanya kuat, dengan pasar saham sebagai jagoannya. Mereka percaya ini cuma sementara. Di sisi lain, ada para analis yang ngelihatnya beda. Mereka fokus ke ketidakpastian global yang dipimpin AS, dan karena itu, prospeknya jadi lebih hati-hati. Benar-benar dua pandangan yang kontras banget kan? Jadi, apa nih yang bisa kita simpulkan? Yang kita lihat ini pada dasarnya adalah perdebatan ekonomi klasik. Ibaratnya kayak tarik tambang. Di satu ujung tali, ada kekuatan domestik kita yang berusaha menarik rupiah biar kuat. Tapi di ujung satunya, ada tekanan global yang narik ke arah sebaliknya. Pertanyaannya, siapa yang bakal menang? Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar terakhir yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Apakah kekuatan ekonomi domestik kita yang dibanggakan pemerintah beneran cukup tangguh buat menahan badai dari luar negeri ini? Jawabannya, ya cuma waktu yang bisa kasih tahu. Terima kasih banyak sudah menyimak.